Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang saatnya kita kerjakan soal ujian mandiri bahasa Inggris dari berbagai kampus. Come on. Oke, langsung ke question number 31. Nah, di sini adalah tentang grammar ya. The bottles are then blah 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 in specialized units for 24 hours before a lab technician studies and or tests it. Nah, di sini pilihannya adalah ada incubate yang merupakan verb. Oke, sebentar. Satu ya. Verb satu atau verb base dia. Kemudian ada incubates, dia juga verb one ditambahin s or es. Sebentar guys. Ya, s or es. Terus di sini ada incubated, dia juga verb juga, tapi verb 3. Nah, kalau has incubated, dia adalah has plus verb 3. Jadi biasanya dia tuh dipakai untuk kalimat perfect ya. Jadi has plus verb 3 untuk kalimat perfect. Oke, sedangkan kalau will incubate itu berarti dia ada modal will ditambah dengan verb one yang biasanya dia itu verb one base ya atau verb base yang biasanya dipakai untuk future gitu, future simple. Okay. Nah, kira-kira jawabannya apa ya kalau misalkan the bottle are then blah 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 in specialized unit. Oke, kita coba analisa. Kalau sebuah kalimat, ingat-ingat ya teman-teman, tuh ada subjek sama verb gitu. Sisanya kalau misalkan di situ ada, tentu saja di situ ada objek ya, memungkinkan. Terus kalau misalkan di situ ada subjek baru dan juga verb lagi, maka di tengah harus ada yang namanya si atau ada namanya si atau conjunction gitu ya, harus ada conjunction yang menghubungkan antara dua klausa ini, karena nggak bisa kalau misalkan dua klausa tanpa ada penghubung gitu ya bahasa Indonesia-nya. Nah, kita analisis. The bottles itu kan subjek gitu, are itu verb, are then itu hanya adverb aja ya gitu. Are then bla 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 in specialized unit. Nah, ini objeknya for 24 hour before lab technician studies. Ini kalau misalkan ada preposition ya, berarti dia tuh object of preposition ya teman-teman. Jadi nggak perlu dianggap lebih detail misalnya kita mencari subject verbnya, karena di sini sudah sudah masuk ke sini dan ya nggak perlu terlalu dipikirkan ya. Jadi jawabannya apa? Nah, di sini gampang aja sebenarnya. Kan ada to be ya gitu. Di sini ada to be. Nah, ini to be untuk to be, aku nyebutnya tuh ada to be one dan to be two. To be untuk to be one, ada to be two. Kalau to be one itu untuk kalimat yang present ya, tentu saja gitu. Present. Nah, contohnya itu to be one itu ada apa aja, yaitu ada am, ada is sama are. Is sama are. Nah, terus kalau misalkan to be kedua itu biasanya untuk kalimat past itu ada was sama were gitu. Nah, di sini ada to be gitu ya. Nah, berarti terus ciri lainnya tuh apa kalau misalkan ada to be ini. Nah, to be ini tuh biasanya dipakai untuk apa sih gitu. Dua hal ya teman-teman ya. Pemakaian to be itu kalau tiga hal gitu. Pemakaian to be pertama, dia bisa dipakai untuk kalimat continuous yang sedang berlangsung sekarang ataupun masa lalu. Terus yang kedua, dia adalah kalimat passive voice ya gitu. Dan satunya lagi adalah kalimat untuk nominal.
gitu. Nah, cirinya sudah sangat terlihat ya gitu. Berarti kalau misalkan di sini kan kalimatnya adalah pasif ya. The bottle are then gitu. Jadi sudah subjek yang merupakan objek dulu sebenarnya benda yang dijadikan sebagai subjek. Jadi dia adalah kalimatnya pasif gitu ya. Jadi botolnya itu di apakan nih kayak gitu. Di spesialis di unit spesial selama 24 jam sebelum seorang teknisi mengujinya kayak gitu. Harusnya kan teknisi gitu, botolnya gitu ya di special unit itu kalimat aktifnya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba botolnya, ya jelas itu pasif. Ada apalagi di sini ada to be-nya gitu. Tapi ini to be pertama ya teman-teman. Jadi ini to be pertama. Jadi kalimatnya itu adalah present ya, bukan past gitu. Nah rumus kalimat pasif itu apa gitu kalau passive voice? Nah rumus dari passive voice itu adalah, ada yang masih ingat? Iya betul sekali, adalah objek atau yang dijadikan sebagai subjek tadi. Terus ada to be-nya terserah to be 1 atau to be 2. Kalau misalkan 1 berarti present, to be 2 itu berarti past gitu ya. Terus ditambah verb 3. Nah ini paten ya, verb 3. Nggak boleh verb jadi verb 2 atau verb 1 tuh nggak akan ya kalau misalkan kalimat pasif gitu. Nah di sini kita langsung aja nih, udah ada objeknya ya. Terus to be-nya juga udah ada nih. Berarti di sini tentu saja kita harus isi dengan to be ke 3 tentu saja ya, atau verb ketiga gitu. Kita harus isi dengan verb ketiga. Mana yang di sini verb ketiga? Ya jelas ya yang C. Karena yang di mungkin emang iya sih ketiga, tapi di sini ada has gitu. Nah di sini kita bukan mencari kalimat perfect ya, tapi kalimat pasif, present pasif gitu ya, pasif present. Nah kalau ini adalah future, will incubate. Ini juga verb base. Kita nggak nyari verb base gitu ya. Oke, got it. Kita lanjut ke number 32. Oke. This step allows the very small numbers of bacteria, potentially 1 or 2 organisms, to blah 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 to a level which is sufficient for identification plus antibiotic resistant testing. Blah blah blah. Sebenarnya kita nggak perlu baca banyak-banyak karena yang dibutuhkan di sini adalah lihat sebelum dan sesudahnya, kata sebelum dan sesudahnya. Kita lupakan yang di sini ya karena sudah tidak ada kaitannya lagi. This step allows, oke, kita coba analisis. Nah, this step ini adalah subjek. Subjek allows itu adalah verb ya, verb 1. The very small numbers of bacteria, bla 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 2. Oke, sebenarnya kalimat ini sudah lengkap kan ya, ada subjeknya, ada verbnya. Jadi kita tidak perlu mencari subjeknya lagi atau verbnya lagi gitu kan. Bahkan sampai sini kalau mau kita lanjutin ya, to bla 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 to a level which is sufficient for identification. Ini kan hanya penjelasan aja, which-nya mana nih? Itu organisme yang di sini ya kan gitu. Oke. For identification plus antibiotic resistant testing. Nah ini hanya objeknya aja, jadi sebenarnya udah lengkap. Kita nggak perlu mencari salah satu dari ini. Maka kalau misalkan kita nggak mau menggandakan keduanya, apalagi verbnya gitu, solusi yang bisa kita pakai tuh kalau nggak pakai gerund itu adalah pakai infinitive ya gitu. No doubling verb gitu. Gimana caranya? Yaitu kalau nggak pakai infinitive itu atau to infinitive ya. Jadi dia itu adalah to plus verb base gitu. Yang kedua itu adalah gerund. Nah kalau gerund itu yang pakai in, verb in gitu ya. Jadi gerund, dan gerund itu nanti bisa dia tuh menjadi kata adjektif ya keduanya. Bisa jadi adjektif, bisa jadi memang kata kerja tapi ya infinitif kayak gitu ya teman-teman. Kalau gerund di awal dia bisa jadi adalah adjektif kayak gitu. Oke. Nah coba kita cocokkan ya kalau misalkan gitu. Pertama kita cocokkan dulu ya. Ada nggak yang infinitif atau gerund? Misal gerund nggak ada kan ya yang ing, ya udah berarti nggak mungkin, jawabannya adalah gerund. Tentu saja adalah infinitif ya. Tapi gimana sih cara di sini kita lihat ini ada decrease, ada fill. Kita eliminasi yang bukan verb. Nah, di sini kan sudah enak sebenarnya ada to gitu ya. Kalau ada to berarti pasangan adalah verb base gitu, verb 1. Nah, decrease itu verb 1 ya. Oke, ini masuk. Fill juga masuk. Multiply juga masuk. Lengthen
ini tidak masuk karena dia itu sifatnya adalah oke, kalau lengthen itu verb ketiga dan weaken itu juga verb ketiga. Jadi nggak mungkin yang di sama yang iya. Ini nggak mungkin dan ini juga nggak mungkin. Nah, terus kita translate deh. Kalau decrease itu kan berarti mengurangi ya. Mengurangi. Kalau fill itu mengisi. Kalau multiply itu menggandakan gitu ya, atau jadi banyak. Ini ngomongin apa sih by the way? Nah, this step allows the very small numbers of bacteria. Oke, jadi proses yang tadi kita kalau masih ingat yang kalimat pertama gitu ya, katanya botolnya itu ditaruh di lokasi ya di inkubasi di lokasi yang spesial kayak gitu ya, di selama 24 jam sebelum teknisi melakukan pengujian gitu. Nah, ternyata stepnya itu memungkinkan bakteria yang paling kecil mungkin 1 atau 2 untuk titik-titik to a level which is sufficient for identification plus antibiotic resistant testing. Oke, ini ngomongin bakterianya kan ya. Oke, bakterianya supaya dia itu bisa to a level. Nah, level atau grade gitu ya. Sampai apa nih? Which is sufficient. Sampai levelnya itu cukup untuk diidentifikasi. Karena kan tadi small, very small number. Sedikit, ya sedikit sekali ya. Sampai cukup. Nah, kira-kira pasangan yang cocok yang mana? Decrease tuh nggak mungkin kan. Jadi, tujuannya si botol ditaruh di inkubasi dan ada mikroorganismenya itu nggak mungkin untuk dikurangi. Terus sampai bilang sufisien gitu. Sufisien itu cukup kan. Jadi nggak mungkin decrease. Terus, apakah fill mengisi? Mungkin mengisi saja to fill to a level which is untuk mengisi, atau multiply untuk digandakan gitu sampai jumlahnya itu cukup untuk diidentifikasi. Ya, fill mungkin tapi kemungkinannya kecil ya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang yang multiply gitu. Oke, got it? Kita lanjut ke number 33. Oke. Dari sini, modern blood culture bottles have an indicator in the base which changes color in the presence of bacterial growth and can be read bla 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 by machine. Oke. Nah, perlu kita pahami atau tidak ya? Ya udah, karena ini belajar jadi kita perlu pahami ya. Jadi katanya modern blood culture bottles gitu ya. Jadi blood culture bottles atau kayak bahan dari botol itu memiliki indikator yang mana in the base which changes color in the presence of bacterial growth and can be read gitu. Jadi bisa kelihatan intinya ya, changes color in the presence bacterial. Jadi kalau misalkan ada bakterinya itu mungkin akan berubah warna si botol itu kalau modern blood culture gitu ya. Nggak semuanya mungkin botol itu bisa berubah warna. And can be read. Nah, ini of bacterial growth and can be, ini ada and can be read. Bisa terbaca titik-titik by machine. Harusnya kita isi apa di sini? Tuh ya. Oke, di sini adalah subjek sejauh ini, subjek, terus have itu verbnya. Verbnya indikator color the best bacterial growth and can be read. Have an indicator best bacterial growth. Nah, changes ini juga subjek lagi. Nah, ini conjunctionnya ya guys, which. Oke, subjek. Terus ini ada verbnya lagi, can. Gitu. By machine udah cukup. Berarti kita tidak mencari verb. Di sini kita tidak mencari verb. Kita eliminasi yang verb yang mana, yang di. Ini adalah verb ya. Jadi kita langsung eliminasi. Yang i juga karena dia adalah verb 1 plus s ya. Kalau ini adalah verb base. Terus kalau yang bawah adalah verb 1 plus s. Yes. Oke. Jadi kemungkinan yang masuk apa setelah read? Read itu kan adalah verb ya. Nah, temannya verb, apakah adjektif plus adjektif? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, ketemunya adalah adjektif. Ini salah ya. Adjektif itu biasanya ketemu adalah noun ya, untuk memberi sifat kepada si benda gitu. Kalau verb itu ketemunya apa? Tentu saja temannya verb, yaitu adalah adverb. Oke, kita langsung aja cari adverb. Yang mana yang ada ly-nya. Ya udah, yang ini ya, jawabannya adalah yang
A, karena nggak mungkin otomatis kalau dibaca aja tuh nggak mungkin. Ini apa sih? Ini Oke, nah otomatik itu adalah adverb gitu ya. Biasanya ditandai dengan ly. Terus otomatik dia itu adalah adjective. Nah, sedangkan kalau automation ada yang tahu di belakangnya ada ion-ion, ya betul sekali, yaitu adalah noun. Jadi coba dibaca aja deh. Can be read automatization itu kan nggak mungkin ya. Can be read automatic nggak mungkin juga. Nah, pokoknya automatically bisa terbaca dengan otomatis gitu oleh mesin. Apa tadi? Botol yang memang modern blood culture. Oke, got it? Kita lanjut ya ke number 34. For this reason, the barcoded stickers, blah blah blah, this bottle shouldn't be removed, blah blah blah. Oke. For this reason, nah untuk alasan ini katanya the barcoded stickers ini adalah subjeknya, oke, subjeknya titik-titik this bottle, objeknya shouldn't be removed. Ini sudah ada verbnya ya sebenarnya di sini ya, bla bla bla. Belum kita lanjutkan lagi, oke. Terus they are used by laboratories automated system. Di sini ada by-nya gitu ya, they are used yang digunakan oleh. Oke. Kira-kira isinya apa ya? Nah, karena di sini itu sama ya, sama-sama verb gitu. Yang memang dia itu sudah ada pasangannya gitu ya, dan membentuk satu frasa arti gitu ya. Nah, di sini ada found on. Kita coba translate. Found on itu adalah ditemukan. Took in itu diambil. Took out itu diambil. Took in itu kayak menaruh ya. Wait. Menaruh, jadi kayak ngambil terus took in ditaruh. Hidden from itu tersembunyi dari. Kalau filled in itu filled kayak tertanam ya, tertanam pada gitu. Nah, berarti ini cocok-cocokan aja sih gitu ya, yang kira-kira cocok yang mana. Untuk alasan ini katanya stiker barcode-nya itu tidak boleh di remove gitu. Nah, stiker barcode apa? These bottles gitu. Berarti kan yang ada di situ yang nggak boleh di remove, yang nggak boleh dicopot, dikletek gitu ya. Nah, kalau misalkan took in, menaruh, nggak dong, bukan menaruh. Tersembunyi, kan kelihatan, nggak mungkin. Kalau took out juga tidak. Tertanam pada mungkin sih, tapi kan ini bukan plan ya. Jadi bisa jadi filled in itu kayak semacam tanaman atau apa. Yang A gitu ya. Jadi kayak yang ditemukan pada botol-botol ini tidak boleh di remove gitu. Got it? Kita lanjut ke the last number. Oke. Terus katanya should be removed bla bla bla. They are used by the laboratories automated system. Oke, ini kita nyari conjunction-nya kan. Nah, ini tadi adalah subjeknya. Terus tadi sudah muncul this bottle yang ditemukan pada gitu ya, adverb-nya should not be removed, udah ada verb-nya. They are used. Nah, conjunction aja ya, kita nyari conjunction aja karena di sini memang semuanya conjunction, tapi kita butuh ya kan di sini they itu adalah subjeknya, use itu adalah verb-nya, ya sudah lengkap. Jadi kita mencari conjunction. Semuanya conjunction, right? Nah, kita coba translatekan. And itu adalah dan. While itu sementara atau sambil gitu ya. Biasanya satu hal terjadi, hal yang lainnya terjadi. Which itu dia lebih kepada adjective clause gitu ya, menerangkan setelah sebelumnya gitu ya. Clause, adjective clause. Nah, kalau whereas itu yang mana gitu ya, yang mana. Tapi dia biasanya tuh contrast ya, artinya tuh contrast gitu. Nah, kalau as itu sambil, tapi sebagaimana? Ya, bukan sambil sih, sebagai
mana. Oke, jadi mana yang paling tepat untuk mengisi shouldn't be removed, bla bla bla, they are used by berarti rumah system. And ini nggak mungkin ya, karena kan kita lagi menerangkan yang memang. Terus kalau while itu juga bukan menerangkan dua hal yang sedang dikerjakan secara bersama-sama, tapi menerangkan bahwa mereka itu digunakan secara otomatis oleh sistem gitu ya. Jadi bukan while. Terus which they are used, shouldn't be removed, which. Nah biasanya which itu depannya kan dia langsung ketemu sama verb ya, tidak lagi mengulang they gitu, which they, which are, which is gitu ya, bukan which they lagi, karena kan kalau they itu ya sudah jelas kenapa harus ada which gitu ya. Terus kalau misalnya whereas itu contrast, jadi kayak yang mana seharusnya gitu, kayak ideal versus expectation kayak gitu. Jadi bukan whereas ya. Jawabannya adalah yang A, sebagaimana gitu. Sebagaimana mereka tuh digunakan oleh sistem yang terotomatis kayak gitu. Thank you so much. Don't forget to share this video to your friends and your bestie. I hope you will pace your UM and semoga kalian lolos di ujian mandiri. Bye bye. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini, kasih komen juga gimana penjelasannya, dan jangan lupa share supaya teman-temanmu ikut belajar. Thank you.